Oke, selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Di depan kita ini udah ada setumpuk dokumen analisis yang menarik banget ya. Semuanya ngerujuk ke satu hal, arsitektur tersembunyi di balik TikTok. Jadi, misi kita hari ini sederhana tapi penting banget. Kita mau bongkar gimana sebuah platform bisa melakukan apa yang disebut sumber-sumber ini penaklukan kedaulatan 4 dimensi. Hmm, sebuah istilah yang kedengarannya berat banget ya, penaklukan kedaulatan. Tepat, kedengarannya kayak apa ya, konspirasi tingkat tinggi gitu kan. Tapi salah satu sumber Anda justru bilang begini, dan ini yang bikin saya penasaran. Ini terdengar menakutkan, tapi sebenarnya ultra sederhana jika kita melihat cetak birunya. Jadi, hari ini kita bakal jadi arsitek forensik. Kita bedah cetak biru ini satu persatu. Siap? Siap. Dan penting banget buat kita tegaskan di awal untuk Anda yang mendengarkan, analisis ini tuh bukan soal video viral atau tren joget-joget. Ini jauh lebih fundamental. Poin utama dari semua sumber ini adalah bahaya TikTok yang sesungguhnya itu ada di pergeseran kedaulatan. Kedaulatan cara kita mikir, cara kita berbisnis, bahkan cara kita mandang masa depan. Semuanya bergeser dari diri kita ke genggaman platform. Dan bahaya ini menurut sumber-sumber tadi nyamarnya pinter banget ya. Kayak tersembunyi di balik janji-janji profit instan dan viralitas. Persis, ilusi itu kamuflase yang paling efektif. Oke, kalau gitu mari kita mulai bedah dari dimensi yang paling personal, yang paling dekat sama kita semua. Gimana platform ini, menurut dokumen-dokumen ini, menaklukkan cara kita berpikir dan bertindak? Ada dua istilah kunci yang muncul terus, dan jujur aja bikin saya agak merinding. Sihir gratifikasi instan dan pelecehan perhatian. Oke, kita bongkar sihir gratifikasi instan dulu. Coba deh Anda bayangin, Anda masuk ke kasino. Semua lampu kelap-kelip, suara di mana-mana. Anda kan nggak diajak mikir strategis, Anda itu dipancing untuk bertindak impulsif. Nah, itulah yang terjadi di level neurologis pas kita buka aplikasi ini. Oh, jadi ini bukan soal kontennya, tapi emang desain sistemnya dari awal ya? Tepat sekali, desainnya. Sistemnya itu secara inherent dirancang untuk memicu aksi impulsif, bukan pertimbangan rasional. Sumber-sumber ini nunjuk kedua senjata utama, hook 3 detik dan trigger dopamin yang terus-menerus. Setiap video itu harus bisa nyengkrem emosi Anda dalam 3 detik pertama. Kalau berhasil, otak Anda dapat hadiah kecil, dopamin. Geser lagi, dapat hadiah lagi, terus-terusan gitu. Pola ini secara struktural ngelatih otak kita buat nolak informasi yang butuh waktu lebih dari beberapa detik. Kayak ngasih anak kecil permen tiap menit ya. Lama-lama ya nggak bakal mau makan sayur. Analogi yang pas banget. Akibatnya, kapasitas kita buat fokus ke hal rumit, artikel panjang, buku, bahkan obrolan mendalam, itu pelan-pelan terkikis. Dan ini bukan cuma perasaan loh, datanya nyata. Salah satu sumber Anda nyajin angka yang lumayan bikin kaget. Rentang perhatian manusia itu turun dari 12 detik di tahun 2000, jadi cuma 8 detik di tahun 2023. Tunggu, 8 detik. Itu bukannya ada lelucon soal ikan mas yang... Benar, ikan mas itu 9 detik. Jadi ya, secara statistik, kita resmi kalah dari ikan mas. Itu benar-benar pukulan telak ya. Saya jadi bingung harus ketawa atau khawatir nih. Ini ngejelasin banget kenapa sekarang rasanya susah banget nyelesain satu bab buku tanpa ngelirik HP. Terus gimana nih nyambungnya ke konsep kedua, pelecehan perhatian? Nah, pelecehan perhatian ini konsekuensi logisnya kalau sistem cuma ngehargain apa yang bisa ngerebut perhatian dalam sekejap, ya kualitas perhatian jadi nggak relevan. Yang penting kuantitas. Algoritma nggak peduli, konten itu mendidik atau malah ngerusak. Selama Anda terus nonton, konten itu menang. Oke, jadi ini menormalkan komunikasi yang paling sensasional dan manipulatif. Soalnya ya cuma itu yang paling efektif buat ngerebut 8 detik perhatian kita itu tadi. Tepat. Komunikasi yang penuh nuansa, yang dalam, yang butuh mikir, bakal selalu kalah di perlombaan ini. Hasil akhirnya, menurut sumber-sumber ini, adalah terbentuknya pola pikir stimulus-reaksi. Kita lihat sesuatu, langsung bereaksi, ketawa, marah, beli. Tahap krusial di tengah-tengahnya, yaitu analisis, itu dilewatin gitu aja. Otak kita jadi nggak terlatih buat berhenti dan nanya, bentar, ini beneran nggak sih? Konteksnya apa? Dampaknya gimana? Wah, kalau cara mikir kita udah dibajak dan dilatih jadi impulsif gitu, saya jadi penasaran, apa dampaknya ke dompet kita? Ke cara kita ngebangun sesuatu. Ini bawa kita ke dimensi berikutnya nih, penaklukan ekonomi dan filosofis. Istilah yang mereka pakai di sini lebih brutal lagi.
status budak algoritma dan zero ownership. Nah, disinilah kita bisa lihat gimana arsitektur kognitif tadi langsung diterjemahin jadi arsitektur ekonomi. Sumber-sumber ini ngebongkar apa yang mereka sebut cacat fundamental dari model bisnis di TikTok, khususnya buat para kreator dan afiliator. Kita mulai dari zero ownership. Zero ownership, kepemilikan nol. Ini kedengarannya ekstrim banget. Jadi bahkan afiliator dengan jutaan follower dan omset miliaran pun sebenarnya nggak punya apa-apa. Sumbernya ngasih contoh nyata soal ini nggak? Mereka nggak ngasih cerita spesifik, tapi mereka ngasih metafora yang, wah, kuat banget. Mereka gambarin platform ini kayak mesin ekstraksi raksasa. Para kreator dan afiliator itu bukan pemilik bisnis. Tapi cuma bahan bakarnya. Tepat. Mereka cuma bahan bakar buat mesin itu. Jadi mesin ini bukan cuma algoritma ya, ini lebih kayak pabrik raksasa, di mana kreator itu pekerja lepas yang bawa bahan baku sendiri, ide, waktu, energi, tapi pabriknya yang punya semua hasil akhirnya. Tepat sekali. Anda bangun audiens besar, tapi audiens itu milik platform. Anda ngumpulin data pelanggan dari tiap transaksi, tapi datanya milik platform. Saluran distribusi Anda itu keranjang kuning milik platform. Jadi, kepemilikan sah Anda atas aset-aset fundamental bisnis itu, ya 0%. Anda cuma bangun istana pasir yang indah banget di atas tanah orang lain. Dan si pemilik tanah bisa ngubah aturan seenaknya, kapan aja. Persis. Ini yang nyiptain kondisi dependensi total yang lahirin status budak algoritma tadi. Kedaulatan ekonomi Anda hilang, sumber ini ngerumusinya dalam satu formula yang absolut. Jika platform mengubah aturan, maka bisnis runtuh. Nggak ada ruang negosiasi, nggak ada pemulihan kalau akun diblokir, ini yang disebut zero recovery. Cacat struktural yang mematikan. Ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Di luar ekonomi ada juga penaklukan yang lebih, lebih subtil, penaklukan filosofis. Sumber-sumber ini ngebahas gimana platform ini ngubah cara kita mandang waktu dan masa depan. Betul, dan ini mungkin bagian yang paling rusak, karena terjadinya di alam bawah sadar. Konsepnya disebut kalkulus NPV ekstrem. Istilahnya emang teknis, tapi idenya sederhana banget. Oke, coba jelasin seolah-olah saya nggak ngerti keuangan sama sekali. Tentu, bayangin Anda seorang petani. Anda punya pilihan, jual seluruh panen gandum buat tahun depan dengan harga murah banget hari ini. Cuma supaya Anda bisa beli secangkir kopi paling mahal di kota sekarang juga. Saya dapat kepuasan instan dari kopi itu, tapi saya ngegadain seluruh masa depan saya. Kedengerannya bodoh banget. Nah, itulah kalkulus NPV ekstrim dalam prakteknya. Logika platform ini secara sistematis ngajarin penggunanya untuk nilai masa depan itu mendekati nol. Komisi atau viralitas yang didapat hari ini dianggap jauh lebih berharga daripada reputasi, loyalitas pelanggan, atau keberlanjutan bisnis yang baru kerasa hasilnya 1-2 tahun lagi. Ini yang melahirkan budaya instant lottery versus legacy yang disebut di sumber itu. Tepat. Fokusnya bukan lagi bangun sistem bisnis yang kokoh dan bisa diwariskan, legacy, tapi terus-terusan nyari peluang viral sesaat, kayak beli tiket lotre tiap hari dan berharap menang besar, instant lottery. Ini ngubah definisi sukses. Sukses bukan lagi hasil proses panjang, tapi kebetulan yang bisa datang kapan aja. Nah ini nih yang penting. Mungkin ada yang dengerin mikir, saya kan nggak pakai TikTok, jadi ya bukan urusan saya. Tapi ternyata nggak gitu ya. Gimana bisa dampaknya bocor keluar dari aplikasi dan ngaruh ke kita semua? Nggak gitu sama sekali. Justru ini poin krusialnya, yang mereka sebut kontaminasi logika struktural. Kerusakan kognitif dan filosofis yang dialami pengguna aktif rentang perhatian pendek, mentalitas lotre, gratifikasi instan, itu nggak diam di dalam aplikasi. Dia nyebar dan jadi norma operasional baru di masyarakat, yang mau nggak mau harus dihadapi sama non-pengguna. Bisa kasih contoh konkret nggak? Gimana kontaminasi ini kerasa di dunia nyata? Di kantor misalnya. Tentu, sumber Anda ngasih 2 contoh yang relevan banget. Pertama, di dunia kerja, muncul fenomena yang mereka sebut organizational ADHD. Ini kondisi di mana satu tim atau perusahaan itu punya banyak banget ide, rapatnya seru, tapi nggak ada satupun proyek yang dieksekusi sampai kelar. Tapi kan di dunia startup, kemampuan buat adaptasi dan berubah cepat itu justru bagus. Di mana batas antara jadi lincah dan kena ADHD ini menurut sumber? Pertanyaan bagus banget. Batasannya itu ada di dasar pengambilan keputusan. Perusahaan yang lincah itu ubah arah berdasarkan data dan analisis pasar yang dalam. Kalau perusahaan dengan
organizational ADHD, mereka ubah strategi tiap bulan cuma karena ada tren baru yang viral atau karena bosnya lihat sesuatu yang menarik pas scrolling. Ini ngelahirin kepemimpinan reaktif. Jadi non-pengguna yang mungkin fokus dan disiplin akhirnya kepaksa kerja di sistem yang kacau dan serba instan ini. Dan gimana kontaminasi ini ngedistorsi lanskap ekonomi secara keseluruhan? Terjadi distorsi fundamental di ekspektasi pasar. Pasar sekarang nuntut solusi instan, prinsip velocity over value, kecepatan di atas nilai, jadi standar baru. Akibatnya, bisnis yang fokusnya ke inovasi jangka panjang, riset mendalam, kualitas produk, tiba-tiba jadi kurang kompetitif. Mereka ditekan buat ngeluarin produk versi beta atau ikut main gratifikasi instan, kalau enggak dianggap lambat. Jadi logika TikTok ini pada dasarnya maksa seluruh ekosistem ekonomi buat main pakai aturannya. Bahkan buat mereka yang nggak punya akun. Itulah intinya, Anda nggak bisa menghindar. Oke. Setelah semua analisis yang jujur aja kedengeran agak suram ini, saya harus nanya, ada jalan keluarnya nggak? Apa sumber-sumber ini cuma nunjukin masalah atau mereka nawarin solusi juga? Gimana caranya kita pakai platform ini tanpa dikuasai? Ada. Dan solusinya, sangat elegan. Solusinya bukan hapus aplikasi atau melawan platformnya. Ini tentang merebut kembali kedaulatan kita. Sumber-sumber ini ngenalin konsep perlawanan yang kuat banget, kedaulatan sistemik dan kepemilikan literal. Kedengarannya kuat, artinya apa tuh? Idenya bukan buat ngancurin TikTok, tapi buat ngancurin kedaulatannya atas nasib dan aset kita. Kita harus ubah cara pandang. Ini bukan rumah kita, ini cuma jalan raya yang rame. Semacam doktrin perlawanan gitu ya? Apa aja prinsip-prinsip utamanya? Doktrin ini pada dasarnya ngebalikin semua premis yang diajarin platform. Ada 4 pilar utama. Pertama, ownership lebih penting dari traffic, kepemilikan di atas lalu lintas. Kedua, asset lebih penting dari attention, asset di atas perhatian. Ketiga, sistem lebih penting dari tactics, sistem di atas taktik viral sesaat. Dan yang terakhir, yang ngerangkum semuanya, legacy lebih penting dari lottery, warisan di atas lotre instan. Saya suka gimana pilar-pilar ini langsung nantang semua masalah tadi, tapi langkah praktisnya gimana? Langkah praktisnya jelas banget. Gunakan TikTok hanya sebagai saluran akuisisi lalu lintas. Anggap aja platform ini kayak papan reklame raksasa di jalan tol yang super rame. Anda pasang iklan di sana buat narik perhatian. Tapi tujuannya bukan biar orang-orang berhenti dan nongkrong di pinggir jalan tol itu. Tepat sekali. Tujuannya bukan buat jualan di papan reklame itu. Tujuannya itu bikin orang-orang yang tertarik buat ambil jalan keluar dari tol dan datang ke rumah Anda. Aset yang Anda miliki secara literal di luar platform. Dia bangun tanah miliknya sendiri. Persis, dia bangun bahtera pertahanan diri. Kalau suatu hari badai algoritma datang atau akunnya diblokir, bahteranya yang isinya komunitas dan pelanggan dia itu tetap utuh. Dia pakai alatnya tanpa pernah jadi budaknya. Oke, jadi mari kita simpulkan. Apa yang kita bedah hari ini nunjukin kalau TikTok itu bukan sekedar aplikasi. Ini sebuah arsitektur yang dirancang buat ngedefinisin ulang konsep nilai, waktu, dan kepemilikan. Kita udah lihat cetak biru penaklukannya, tapi yang paling penting kita juga udah lihat cetak biru buat bangun kembali kedaulatan kita. Benar, cetak biru masalahnya kelihatan rumit. Tapi cetak biru solusinya ternyata sederhana. Miliki aset Anda sendiri. Dan buat nutup, salah satu sumber ninggalin pertanyaan diagnostik yang provokatif banget buat Anda renungkan. Apa tuh pertanyaannya? Pertanyaannya begini, dalam 30 hari terakhir, berapa banyak keputusan strategis bisnis maupun pribadi yang Anda buat setelah analisis lebih dari 3 hari? Dan berapa banyak yang Anda buat kurang dari 24 jam setelah lihat konten dari luar? Rasio antara kedua angka ini adalah indikator sejati dari kepemilikan sah Anda atas bisnis Anda dan mungkin juga atas hidup Anda.